Radio Giri Suara Wonogiri Mitra Premier. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pagi ini kita bersama Bapak Muhammad Yuryanto SAG MAG. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini dari Majelis Tabligh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Wonogiri, begitu Bapak? Ya, betul. Iya, akan menyampaikan tausiah dengan materi menegakkan sholat. Monggo mitra pendengar dari Radio Giri Suara Wonogiri, Anda bisa mengikuti Gema Ramadan di pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahrul Ramadan sayyidah suhur wa anzala fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh afdalul khalqi wal makhluqat. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabil amjad. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Tiada henti-hentinya Allah memberikan karunia kita sekalian. Yang nyata dan yang sudah kita buktikan hari ini adalah kita masih bernafas. Kita bisa bernafas dengan udara yang fresh dan itu cuma-cuma langsung kita nikmati. Ini seiring dengan mengalirnya darah ke sekujur tubuh kita, kita senantiasa bersyukur kepada Allah. Lafal yang paling sederhana untuk mengekspresikan syukur itu adalah dengan Alhamdulillah. Alhamdulillah atas segala nikmat yang terlimpahkan kepada kita sekalian, para pendengar Radio Giri Suara di mana saja Anda berada. Semoga nikmat ini bisa kita daya upayakan semaksimal mungkin untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di dunia ini dan menyongsong kehidupan akhirat dengan ahsanu amala, dengan segala amal perbuatan kita yang terbaik, the best dari amaliyah kita yang terpilih dan yang terbaik. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita bisa mempunyai spirit yang istiqomah untuk meneladani ajaran agama Islam, meneladani akhlak yang terpuji hingga kita merasakan kehidupan yang damai, tentram, bahagia dan sejahtera di dunia dan selamat di akhirat. Karena misi utama Kanjeng Nabi Muhammad SAW diutus itu adalah untuk menyempurnakan akhlak budi pekerti manusia. Maka kita sebagai umatnya meneladani dan mengimplementasikan akhlak-akhlak yang terpuji dalam praktek baik kehidupan kita sehingga membawa keselamatan dan kedamaian. Pendengar yang dirahmati Allah, melalui mimbar ini saya mengajak diri sendiri dan para pendengar di berbagai penjuru yang bisa menangkap gelombang ini. Marilah kita saling berwasiat iman dan takwa, karena iman dan takwa adalah kunci kesuksesan kita di dunia dan keselamatan kita di akhirat nanti. Semua aktivitas peribadatan yang kita lakukan bermuara kepada membangun pribadi yang muttaqin, pribadi yang unggul, yang soleh, yang senantiasa bermanfaat bagi yang lain. Pendengar yang dirahmati Allah, tema hari ini kita akan membahas tentang bagaimana kita menegakkan sholat. Apa yang dihadapi atau masalah yang dihadapi dalam kehidupan kita terkait dengan sholat, di mana sholat merupakan kewajiban keagamaan yang harus dilakukan setiap mukallaf. Mukallaf itu adalah orang yang sudah balik, sudah berakal
dan sudah mampu mengambil keputusan secara mandiri yang dampak dari perbuatannya itu akan menghasilkan pahala atau dosa. Pahala apabila aktivitasnya disandarkan semata-mata mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya menjadi dosa apabila aktivitas yang dilakukan adalah kejahatan, kemaksiatan, keburukan, akhlak yang tercela. Itu semuanya akan menghasilkan dosa yang implikasinya adalah siksa atau sanksi di dunia maupun sanksi di akhirat, yaitu neraka jahim, neraka jahanam. Pendengar yang dirahmati Allah, maka setiap mukallaf, laki-laki maupun perempuan, itu dalam kondisi apapun wajib menunaikan sholat. Baik itu dalam keadaan yang sakit, sakitnya parah sampai tidak bisa melakukan gerakan-gerakan sholat, yang tersisa adalah nyawa yang atau kedip mata ataupun hembusan napas di dadanya itu masih, dan detak nadi yang ada di dalam diri kita, maka masih tetap berkewajiban untuk connect, untuk nyambung, untuk sholat, menunaikan sholat. Itu masih wajib. Maka orang yang sehat yang di sekitarnya memandu, membimbing ketika datang waktu sholat, sekalipun orang sedang koma ya. Orang yang sedang koma ini memang tidak bisa berkomunikasi, tetapi mendengarkan dan mengetahui apa yang kita ketahui, apa yang kita lakukan. Maka dengan membimbing, dengan menyampaikan waktu-waktu sholat untuk dibimbing kepada mereka, insya Allah ini menyebabkan mereka tidak terputus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesibuk aktivitas apapun maupun selonggar apapun waktu kita, maka kita masih tetap wajib untuk melakukan, menunaikan, menegakkan sholat. Sebagai rakyat atau sebagai pemimpin, sebagai karyawan atau sebagai pimpinan perusahaan, maka sholat harus dilakukan oleh seorang muslim yang beriman. Pendengar yang dirahmati Allah, bahwa sholat ini menempati posisi yang strategis dari seorang yang beriman. Maka peristiwa Isra Mi'raj, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah atau wahyu sholat. Kalau Rasulullah itu bisa Mi'raj atau melakukan Isra Mi'raj, perjalanan dari Makkah kemudian sampai di Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa kemudian ke Sidratul Muntaha sampai ke langit 7 untuk menerima wahyu sholat, itu adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Dan Mi'rajnya adalah bertemunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melalui mendapatkan perintah waktu sholat. Nah, maka bagi kita kaum muslimin itu melakukan mi'raj juga, bertemu dengan Allah melalui lantaran sholat yang kita lakukan. Maka sholat adalah mi'rajul mu'minin. Di setiap saat seorang muslim melakukan mi'raj, yaitu bertemu, bercengkrama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memohon berbagai macam karunia melalui sholat yang dilakukan. Sehingga sholat menjadi mi'rajul mu'minin, di mana setiap orang muslim bisa langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ibadah-ibadah yang dilakukan, khususnya adalah sholat. Pendengar yang dirahmati Allah, maka sholat menjadi pembeda orang mukmin dan non-muslim. Pembeda orang yang beriman dengan orang yang kafir adalah dilihat dari sholatnya. Sholat akan mempengaruhi perilaku dan kehidupan seseorang. Karena dengan sholat yang baik, maka semua amalnya bisa dijamin dengan baik. Tapi apabila sholatnya itu diragukan,
apakah sholat itu karena motivasi supaya dilihat oleh orang lain? Apabila sholatnya dimotivasi oleh orang lain karena dia seorang pejabat, maka ingin dilihat atau dicontoh oleh anak buahnya untuk menunaikan sholat secara berjamaah. Nah, niatan-niatan ini harus dikikis, harus dihilangkan. Kita semata-mata ingin takarub, mendekatkan diri kepada Allah agar kita mendapatkan nikmat yang lebih besar. Maka sholat yang bertujuan supaya dianggap sebagai orang yang alim, sehingga kelak nanti dalam pemilu bisa dipilih. Kemarin pemilu ya, tokoh-tokoh itu banyak rajin ke masjid. Tapi setelah pemilu, apakah rajin ke masjid? Wah, ini perlu ditanyakan kembali. Para caleg-caleg yang sudah berhasil mendapatkan suara terbanyak sehingga nanti tanggal 20 ditetapkan oleh KPU menjadi caleg atau menjadi anggota legislatif. Nah, orientasi-orientasi semacam ini harus kita kikis dan kita rubah menjadi perilaku yang semata-mata diniatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak hanya sekedar untuk simbolis saja, tetapi adalah substansi dari sholat atau menegakkan sholat. Ini adalah bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Sudah banyak riset yang mengkaji tentang efektivitas sholat untuk membentengi seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Sebagai contoh penelitian yang dilakukan oleh Civitas Akademika Universitas Islam Negeri Malik Ibrahim Malang tentang betapa keunggulan sholat tahajud akan mempengaruhi kemampuan seseorang di dalam eksistensi dalam kehidupan masyarakat. Bahkan dijanjikan di dalam ayat, orang yang melakukan, menunaikan sholat tahajud secara istiqomah akan mendapatkan maqamam mahmuda. Fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab asa maqamam mahmuda. Demikian bunyi ayatnya, bahwa orang yang menunaikan ibadah sholat tahajud, di mana sholat tahajud ini adalah sholat sunat yang diutamakan karena mempunyai nilai strategis, dampak sosial daripada orang yang menunaikan ibadah sholat tahajud ini luar biasa, yaitu akan mendapatkan predikat maqamam mahmuda, suatu kondisi atau posisi di mana seseorang ini mendapat kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, berbagai kesempatan, peluang-peluang yang ada di dalam kehidupan bisa dijalani atau hidupnya akan enjoy, akan nikmat, senantiasa mempunyai motivasi tinggi, dedikasi tinggi untuk melakukan produktivitas amal-amal soleh yang lain. Ini dari dampak sholat tahajud. Nah, sholat merupakan salah satu rukun Islam yang wajib kita penuhi setelah syahadat. Ibadah sholat menunjukkan bahwa kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam sholat kita berbicara dengan Allah melalui zikir, doa yang dipanjatkan ketika kita menghadap Allah. Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa setiap muslim harus menegakkan sholat. Paling tidak yang pertama, bahwa kewajiban sholat adalah tugas wajib yang ditetapkan oleh Allah. Jadi khitabnya, ketetapan hukumnya diwajibkan kepada setiap muslim muslimat yang sudah baligh, sudah mukallaf, yang sudah berakal untuk menunaikan ibadah sholat. Al-Quran menyebutkan sholat dengan lafaz yang berbeda, bentuk yang bermacam-macam, dan susunan kalimat yang beragam. Maka sholat menurut bahasa disebut sebagai az-zikr, yang artinya adalah mengingat Allah. Dalam istilah lain juga para ulama menjelaskan sholat sebagai perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam.
Maka sholat ini adalah kewajiban yang tidak bisa ditinggalkan oleh seorang muslim. Ini adalah menjadi furqan, menjadi pembeda antara yang muslim dan non-muslim. Itu terletak pada bagaimana dia menunaikan sholatnya. Maka kita harus berikhtiar semaksimal mungkin. Jangan sampai waktu-waktu sholat, auqatus sholat, 5 waktu sholat ini terlepas dari kita. Karena apabila kita terlepas dari waktu sholat kita, maka akan berpotensi kita melakukan perbuatan-perbuatan dosa di sela-selanya. Bahkan bisa melakukan perbuatan yang sangat dikutuk oleh Allah, yaitu perbuatan musyrik, menyekutukan Allah. Contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah mengajarkan kepada kita untuk menegakkan sholat. Beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Maka dalam praktek menjalankan sholat, sampel contohnya adalah bagaimana praktek sholat yang dilakukan oleh Nabi. Kita wajib mengikuti tata cara ibadah Rasulullah SAW dalam bentuk-bentuk ibadah yang sudah ditentukan atau gerakan-gerakan yang sudah ditentukan. Dari takbiratul ihram sampai salam. Inilah rangkaian ibadah sholat yang harus kita lakukan. Tentang kaifiyahnya dengan berdiri apabila memang orang itu adalah mempunyai kekuatan, mempunyai kemampuan. Tapi apabila dalam keadaan yang sakit, maka sesuai dengan kemampuannya, termasuk hanya dengan bahasa isyarat yang dilakukan. Demikian juga tidak terbatas bahwa sholat hanya dilakukan oleh orang-orang yang non-difabel. Tetapi difabel pun juga mempunyai kewajiban. Kalau seorang yang penyandang disabilitas mempunyai halangan dalam menunaikan sholat, katakanlah dia diamputasi kakinya, maka sholat sesuai dengan kemampuannya, atau ke masjid dengan membawa kursi roda. Itu harus terakses, harus bisa ditunaikan, harus dilakukan oleh orang muslim, baik itu disabilitas maupun orang yang non-disabilitas atau non-difabel. Pendengar yang dirahmati Allah, yang ketiga adalah mengapa kita menegakkan sholat. Dengan menegakkan sholat, maka akan membawa ketenangan dan ketentraman jiwa. Saat kita berkomunikasi dengan Allah, kita merasa bahkan dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Media kita berkomunikasi dengan Allah tanpa perantara. Sholat itu tidak bisa ada perantara, tapi kita harus langsung menunaikannya dan langsung berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah Islam mempunyai keistimewaan. Dengan sholat, seseorang tidak bisa mewakilkan kepada orang lain. Lah, saya kan kepala keluarga, sebagai ayah, anak-anak saya dan istri-istri saya suruh untuk menunaikan sholat, sementara saya sendiri tidak. Maka setiap orang itu akan menanggung amalnya masing-masing. Demikian juga sholat harus dilakukan masing-masing, tidak boleh diwakilkan. Harus kita tunaikan sendiri, karena itu cara kita berkomunikasi dengan Allah. Cara kita untuk mendapatkan ketenangan. Yang keempat adalah pengingat dan pembersih. Sholat adalah pengingat terus-menerus tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi disebutkan bahwa istilah sholat itu adalah zikir. Maka zikir yang paling tepat itu adalah sholat. Dan keberadaan, mengingat keberadaan Allah, ia juga sebagai pembersih dosa-dosa kita. Jadi ibadah sholat ini bisa membersihkan kita dari dosa-dosa yang kita lakukan selama sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain. Di dalam riwayat dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, dia berkata, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ma min imri'in muslimin tahduruhu salatan
maktubatun fayuhsinu wudu'aha fa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kafaratan lima qablaha min dunubi ma lam tu'ta kabiratun wadhalika dahra kulluhu rawahu Muslim. Pendengar yang dirahmati Allah di mana saja Anda berada. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ketika tiba waktu sholat wajib, kemudian dia membaguskan wudunya, kehusukannya, dan rukuknya, melainkan hal itu menjadi penghapus dosa-dosa kecil sebelumnya selama dosa besar tidak dilanggar. Dan yang demikian berlaku sepanjang masa. Hadis riwayat Muslim nomor hadis 228 dalam kitab Riyadhus Shalihin halaman 1046. Pendengar radio Giri Suara di mana saja Anda berada yang dirahmati Allah, bahwa sholat ini adalah bisa menghapus dosa-dosa kita. Dosa-dosa kecil antara sholat 5 waktu satu ke sholat 5 waktu yang lain. Dari subuh ini kita tunaikan tadi. Dosa-dosa yang kita produksi antara subuh sampai duhur nanti, Allah akan hapus dosa-dosa kita. Kemudian antara zuhur sampai asar, ketika kita seorang muslim melakukan dosa selain dosa besar, Allah akan menghapuskannya. Antara sholat asar sampai sholat maghrib, seorang muslim melakukan perbuatan dosa, Allah akan menghapuskannya. Maghrib sampai isya, seorang muslim melakukan kejahatan, kedoliman yang itu bukan dosa syirik, Allah akan menghapuskannya. Dan seorang muslim yang menunaikan sholat isya sampai sholat subuh, maka akan terhapus dosa-dosanya yang telah dilakukan, dosa-dosa kecil. Maka ini berlaku sepanjang masa selama seorang itu istiqomah untuk melakukan. Maka kita harus melakukan sholat ini sampai wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar yang dirahmati Allah, yang berikutnya bahwa menegakkan sholat akan membangun kedisiplinan. Sebelum itu adalah penguatan iman. Melalui sholat kita akan memperkuat keimanan kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, karena ia mengingatkan kita tentang tujuan hidup dan kehidupan akhirat. Bahwa inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bahwa sesungguhnya sholatku, ibadahku, keaktivitas kehidupan kita, hidup dan matiku itu adalah lillahi rabbil alamin. Jadi apapun yang kita lakukan pada hakikatnya adalah merupakan tujuan hidup untuk mencapai kehidupan akhirat. Maka kita harus mengatur, harus menata dan memanage diri kita agar kita tidak tertinggal sholat-sholat kita. Apapun kesibukan kita, apapun kehebatan kita, apapun ya, termasuk juga mungkin para atlet ya, atlet yang berjuang untuk bangsa, mengharumkan prestasi bangsa. Kalau waktu-waktu sholat harus ditunaikan dengan baik. Memang ada waktu-waktu sholat dikumandangkan ataupun dijalankan pada waktu itu ada sedang bertanding untuk membawa harum negara. Maka kita harus manage waktunya. Sebelum bertanding atau setelah bertanding harus segera kita tunaikan. Di mana saja, termasuk juga kalau di lapangan. Kalau memang dalam keadaan seseorang itu ketika berperang, kalau mungkin kondisi seorang serdadu atau tentara
atau polisi di medan tugasnya, dia harus juga tetap menegakkan atau menunaikan sholat di mana saja. Termasuk juga kalau keterbatasan air tidak ada, ya harus dengan tayamum. Jangan pakai dalih-dalih rasional untuk meninggalkan sholat. Jangan pakai akal-akalan untuk meninggalkan sholat, karena itu menjadi furqan, pembeda seorang yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan orang yang non muslim. Yang keenam adalah sholat adalah membangun kedisiplinan. Betul sekali bahwa sholat mengajarkan kita sikap, disiplin, dan memanage waktu. 3 atau waktu-waktu sholat yang kita tunaikan dari subuh ini harus disiplin. Sholat tepat pada waktunya atau di awal waktunya, karena itu adalah keutamaan dan itu adalah mempunyai poin yang tertinggi dari ibadah yang kita lakukan. Dengan disiplin 5 waktu sholat kita jalankan dengan ketaatan semata-mata mengharap ridho Allah, maka akan berimplikasi kepada pribadi kita adalah pribadi yang disiplin, yang senantiasa menghargai waktu. Karena al-waktu minad dahabi, waktu itu adalah seperti emas. Al-waktu kasoif, waktu itu adalah seperti pedang. Apabila kita tidak bisa memanfaatkan, kita bisa tertebas oleh pedang itu. Tahu-tahu kita sudah tua, tahu-tahu kita sudah tidak bisa berdaya, tahu-tahu sudah banyak penyakit yang menggerogoti kita sekalian, maka waktu-waktu sholat harus kita tandai. Kalau kita punya teknologi Android ataupun HP kita, ya alarm kita adalah waktu ataupun jam sholat. Kita bisa perdengarkan ketika waktu sholat, maka alarm kita akan berbunyi, hayya 'alas shalah. Mari kita tunaikan sholat. Nah, pendengar yang berbahagia, bahwa menegakkan sholat juga sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Sholat banyak membawa keberuntungan, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Ia akan bisa membuka pintu-pintu rizki dan memberikan kebahagiaan kehidupan kita. Maka menegakkan sholat bukan hanya kewajiban, tapi juga merupakan sarana untuk memperkuat keimanan kita, mendekatkan diri kepada Allah, dan mencapai kebahagiaan hidup kita yang hakiki. Pendengar yang dirahmati Allah, apabila seorang muslim mampu menegakkan sholat dengan baik dan sempurna, dampaknya adalah sangat signifikan. Dan beberapa manfaat dan dampak positif dari seseorang yang menjaga kualitas sholatnya. Yang pertama tadi adalah ketentraman batin. Sholat membawa ketenangan dan ketentraman di dalam jiwa. Karena dengan sholat adalah kita mendekatkan diri kepada Allah, kita berkomunikasi dengan Allah, kita merasa lebih dekat dan tenang. Itu membantu mengurangi stres dan kecemasan kita. Kalau kita stres, kalau kita punya banyak masalah, kalau kita banyak depresi, maka kita ambil air wudhu dan kita sholat. Sholat yang 2 rakaat ini adalah kapan saja bisa dilakukan, karena itu adalah sholat mutlak. Tapi kalau sholat 5 waktu-waktunya sudah kita tetapkan 5 waktu sholat tadi. Kemudian seperti sholat duha, ini bisa membuka pintu-pintu rizki bagi kita. Allah akan membukakan pintu rizki kepada kita apabila kita rajin dan menunaikan sholat duha atau sholat-sholat sunat yang lain. Sholat sebagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah. Melaksanakan sholat dengan baik menunjukkan kesetiaan terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dengan sholat yang kita lakukan, ini akan memberikan kepada kita keberkahan dalam kehidupan yang kita jalani, yang tentu semua itu akan menjadi timbangan amal bagi kita. Karena yang akan dihisap pertama itu adalah sholat kita yang kita tunaikan. Maka marilah pendengar Radio Giri Suara di mana saja berada,
kita optimalkan untuk menegakkan sholat kapan saja dan di mana saja sesuai dengan waktu-waktu sholat, sehingga kita termasuk orang-orang yang selamat di dunia dan beruntung di akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Selamat menunaikan ibadah puasa agar kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi pribadi utama yang dicintai dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Kupat siram santen sedaya kelepatan kawula nyuwun pangapunten. Billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Gemar Ramadan di kesempatan pagi hari ini bersama Bapak Muhammad Yulianto SAG MAG dengan satu tema menegakkan